صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum memulai kajian, mari sama-sama kita memohon kepada Allah semoga yang hadir pada subuh kali ini Allah mudahkan segala urusannya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah lapangkan rizkinya, Allah lunasi hutang-hutangnya, dan Allah jauhkan dari orang-orang yang zalim insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala, kalau ada keluarganya yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita sampai kepada satu bab yang mana bab ini membahas tentang seperti apa zalim dalam kacamata Islam dan apa pembagian zalim dalam sudut pandang Islam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, az-zulmu, kezaliman, yanqasimu ila salasati aqsamin. Zalim terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama zulmun ma'allah, zalim kepada Allah. Yang kedua zulmun ma'an nas. Yang ketiga zulmun ma'an nafsik, zalim kepada diri sendiri. Kita kupas Pak. Zalim kepada Allah, yang pertama takut besok enggak punya uang, takut besok enggak bisa makan, takut besok enggak bisa bayar hutang. Itu zalim kepada Allah. Kenapa zalim kepada Allah? Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi rezeki. Takut akan hal itu tidak kita dapat, zalim kepada Allah. 4 bulan 10 hari Bapak Ibu, Allah sudah jamin buat kita 3. Yang pertama kapan kita meninggal, yang kedua berapa jumlah rizki, yang ketiga siapa jodoh. Jadi tidak perlu takut. Allah juga bilang di hadis qudsi, ya bena Adam la takhafanna min dhiqir rizq madama khazaini mal'anah wa khazaini la tanfaddu abada. Wahai anak Adam, jangan pernah takut akan sempitnya rizki, sedangkan berangkasku sangat penuh dan berangkasku tidak akan pernah habis, kata Allah. Besok khawatir gak punya rezeki, zalim kepada Allah. Yang kedua, Allah manggil kita sehari semalam berapa kali Pak? Ibu punya anak ibu dipanggil 3 kali nggak nyaut, marah, nyambit panci, apa biarin aja? Bapak punya anak dipanggil 3 kali nggak nyaut, itu anak dimarahin apa dibiarkan?
Allah manggil kita 5 kali. Kita tidak indahkan panggilan Allah, tapi Allah marah nggak kira-kira? Tidak. Yakin sekali Pak. Allah manggil kita 5 kali sehari. Panggilan Allah jarang kita saut. Hayya 'alas shalah. Allah udah manggil kita nggak datang. Kira-kira Allah marah enggak? Enggak. Tapi kita zalim kepada Allah. Padahal Bapak Ibu, dulu kalau tidak salah udah pernah saya sampaikan, Allah itu manggil kita 5 kali, bukan Allah butuh ketemu kita, tapi Allah pengen ngasih. Siapa masih ingat? Allah manggil hayya 'alas shalah pada waktu sholat subuh. Ada seorang hamba nanya, ya Allah, Engkau panggil kita dengan sebutan hayya 'alas shalah, marilah dirikan sholat. Kenapa saya harus sholat ya Allah? Ada yang masih ingat? Kalian harus sholat, sa'u'tikal amwal. Panggilan sholat subuh, aku pengen kasih kamu kecukupan harta. Silakan cari Bapak orang yang betul-betul istiqamah dalam sholat subuhnya, ikhlas dia sholat subuhnya, hartanya tidak akan kurang. Dicukupkan saja oleh Allah. Entah bagaimana caranya. Jarang ada orang yang subuhnya rajin, hidupnya melarat, susah, pening, pusing, sulit, rumit. Jarang, bahkan tidak ada kayaknya. Kenapa Allah berfirman lewat lisan Nabi, Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi bapak ibu dipanggil hayya 'alas shalah subuh, Allah bukan butuh, Allah pengen ngasih. Sa'u'tikal amwal, aku pengen kasih perbendaharaan kebutuhan dunia. Kemudian Allah manggil lagi hayya 'alas shalah pas waktu sholat zuhur. Ya Allah, kenapa saya harus sholat zuhur ya Allah? Kata Allah, sa'u'tikas sihah, aku pengen kasih kamu kesehatan. Kemudian Allah manggil hayya 'alas shalah pas waktu asar. Kenapa saya harus sholat pada asar waktu ya Allah? Sa'u'tikal itmi'nan, aku akan berikan ketenangan dalam hidupmu. Kemudian apalagi habis sholat asar? Sholat maghrib, hayya 'alas shalah. Kenapa saya harus sholat maghrib ya Allah? Sa'u'tika quwwah, aku akan berikan engkau kemampuan litarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Yang terakhir hayya 'alas shalah pas waktu isya, sa'u'tikal itmam, aku akan berikan kesempurnaan dari apa yang sudah aku kasih dari subuh sampai maghrib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zalim yang kedua kepada Allah, Allah manggil tapi tidak nyaut. Allah manggil tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu, tidak ridho dengan takdir yang Allah kasih, zalim sama Allah atau tidak? Dikasih anak yang bandel banget, marah sama takdir Allah, zalim tidak? Zalim. Dikasih suami pemalas, marah sama takdir Allah, zalim tidak? Dikasih istri boros, kemudian marah sama Allah, zalim tidak? Zalim. Dikasih rumah kecil,
Protes sama suami, zolim tidak sama Allah? Zolim. Dikasih tetangga rewel, marah sama Allah, zolim tidak sama Allah? Dikasih tetangga miara ayam, ayamnya berak di pekarangan kita, terus marah sama Allah, mau ayam apa saja, marah sama Allah, sama takdir yang sudah ditetapkan, punya tetangga model gitu, zolim tidak sama Allah? Berarti kalau ada orang miara ayam, miara kucing, buang air di rumah kita, nggak boleh marah kita kan? Tuh Pak Haniman bilang rezeki Pak, rahmat Allah. Punya tetangga begitu rahmat. Kapan lagi punya dapat pahala buangin kotorannya kan? Tiap pagi bersihin kotorannya sambil ngucap alhamdulillah. Ih canggih, nikmat kali hidup. Tidak ridho dengan takdir Allah termasuk zolim sama Allah. Kemudian punya mertua rewel banget. Si istri masak, masakannya kagak enak menurut lidah mertua. Tiba-tiba mertua ngomong jadi mantu, tetet bah kasar dah ya. Jadi mantu amat kagak bisa masak. Jadi mantu amat kagak bisa nyetrika baju. Terus marah sama Allah, ditakdirkan punya mertua begitu. Zolim atau tidak? Hah? Zolim tidak? Zolim Pak, itu udah takdir dari Allah. Intinya menolak takdir yang Allah sudah tetapkan termasuk zolim kepada Allah. Punya besan, kerjaannya minjem duit mulu, minjem, dibayar mah kagak. Dikit-dikit minjem, bilang bulan depan diganti, bulan depan belum ada uang. Bulan depannya minjem lagi, pas enggak dikasih pinjem tuh besan ngamuk bilang punya besan pelit banget, nggak mau minjemin duit. Ngamuk sama takdir Allah, zolim atau tidak? Zolim. 3 Bapak Ibu ya, zolim sama Allah. 1, besok nggak khawatir besok nggak punya duit, zolim. 2, Allah manggil kagak nyaut, termasuk zolim. Yang ketiga, tidak ridho dengan takdir Allah, termasuk zolim. Pak, Bu, kalau kita ridho apapun takdir yang Allah berikan, maka tidak akan ada rasa amarah dalam hati. Urat marahnya hilang, pasti hilang, 100 juta % hilang. Urat emosi pasti hilang kalau sudah punya ilmu ridho dengan takdir Allah. Ya kalau udah ridho, masa iya marah? Kan enggak. Jadi itu 3. Zalim yang kedua, zalim kepada manusia. Ini di makalah itu kayaknya nggak usah dijelasin, itu udah jelas banget itu. Yang pertama, zalim sesama kepada manusia itu apa yang pertama di situ Bapak Ibu? Membunuh tanpa hak. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Enggak boleh bunuh orang. Bapak Ibu, kapan kita boleh bunuh orang? Kapan kita boleh bunuh orang? Ketika berperang dengan catatan kita diserang duluan, bertahan dengan membunuh. Cara perang Nabi begitu Pak, nggak pernah nyerang duluan. Nabi dizolimi dulu, mempertahankan diri, akhirnya terjadi peperangan. Kemudian kapan lagi boleh bunuh orang? Ketika telah diputuskan oleh hakim bahwa fulan bin fulan divonis kisos, mati, divonis mati karena membunuh orang.
maka itu boleh kita bunuh orang. Selain itu boleh nggak bunuh orang? Nggak boleh. Boleh nggak bom bunuh diri, bunuh orang non muslim? Pak beli bikin bom bunuh diri, berangkat ke gereja, terus ngebom di gereja, bunuh orang non muslim, boleh nggak? Tidak boleh. Ada orang beda mazhab, beda manhaj, boleh nggak dibunuh? Beda mazhab, beda manhaj, boleh nggak dibunuh? Tidak. Ada orang beda pemahaman akidah, boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Indonesia sempat Pak beda manhaj, ngomongnya darahnya halal ditumpahkan. Kalau ada khotib Jumat ngomong begitu, jangan dibiarin lagi jadi khotib. Saya selalu kosongkan dalam 1 bulan itu Jumat saya tidak iakan permintaan khutbah. Saya selalu kosongkan 2. Dalam sebulan Jumat itu kan ada 4. Dalam sebulan saya kosongkan 2 untuk mendengar ceramah orang. Pindah-pindah kita sholat. Satu waktu saya sholat di satu masjid lah. Di masjid itu ada khatib ceramahnya, intinya kalimatnya, orang A, B, C, D yang tidak memenuhi syarat untuk dibunuh, khatib ini bilang orang seperti itu darahnya halal untuk ditumpahkan. Maka orang-orang seperti inilah yang menyebabkan peperangan di dalam tubuh umat Islam. Habis khutbah saya ajak diskusi, tidak mau, karena ceramahnya berbahaya sekali, ngajak orang buat gampang bunuh orang. Intinya boleh bunuh orang 2 saja, vonis hakim. Yang kedua, perang. Selebihnya tidak ada cerita. Kemudian makan harta anak yatim. Ada nggak Pak yang begini Pak? Banyak kotak amal di masjid, tulisannya anak yatim kena sunat Pak. Banyak nggak? Banyak. Ada donatur, ada muhsinin, ada orang baik nitip uang 10 juta, suruh bagikan kepada anak yatim. Kalau 10 juta per orang berarti berapa kira-kira Pak? Taruhlah per orang 100.000, berarti butuh berapa orang? 100 orang. Yang dipanggil cuma 50 orang. Tiap orang dikasih amplop 50.000. Lebihnya buat apa Pak? Buat kebutuhan operasional, bahasanya mau begitu. Tidak boleh. Zakat yatim tidak ada cerita kebutuhan operasional. Harus disalurkan semuanya secara bersih tanpa potongan. Kalau ngikut zaman dulu Pak, lebih sadis Pak, lebih tega. Apa lebih tega? Yang ngurus masjid wajib keluar uang. Dia ngurus kurban, ya toh? Orang nitipin hewan kurban, yang ngurus keluar uang. Kalau sekarang kan nitip korban dia ngasih uang pengelolaan bahasanya. Sampai saya terakhir pulang dari Mesir Pak, masjid yang saya urus itu ndak punya kotak amal dan nggak punya donatur tetap. Siapa yang urus masjid dia yang bertanggung jawab. Jendela rusak kita yang betulin. Ada uang ya cari. Sekalipun harus pakai uang pribadi pakai. Lampu mati kita yang ganti. Iya. Kalau di Indonesia diterapkan begitu susah. Tapi itulah aturannya. Yatim zakat serahkan full. Kasih 10 juta, ya per orang 100.000. Nggak ada cerita buat operasional. Kemudian berarti kalau ada orang di laporannya operasional pembagian
hak anak yatim, itu dia makan harta anak yatim nggak artinya? Makan Pak. Kecuali dia jelaskan operasionalnya secara detail. Contoh, 50.000 buat amplop, 50.000 buat makanan. Yang makanannya dikasih full kepada anak yatim, itu halal. Beli beras halal. Tidak boleh kita yang ngelola dapat bagian dari harta anak yatim. Kemudian yang ketiga, zolim sesama manusia, merampas tanah orang lain. Banyak nggak di Indonesia Pak? Bukan banyak lagi, banyak banget. Banyak banget. Tiba-tiba Fulan bin Fulan udah punya suratnya aja, padahal giriknya masih ada sama engkong kita. Tiba-tiba satu perusahaan udah punya surat tanahnya. Makanlah, ambillah, nikmatinlah dunia. Nabi bilang begini Pak, man zalama qida shibrin minal ardi tawwaqahu Allahu iyyahu min sab'i aradina. Orang yang senang ngambil tanah orang lain, maka di akhirat nanti dia akan dikalungkan 7 lapis bumi Bang. Kayak mana? Ngalungin emas 1 kilo aja berat. Punya kalung emas beratnya 1 kilo, berat nggak Pak? Berat. Apalagi 7 lapis bumi dikalungkan. Di dunia dia ketawa-tawa, nanti di akhirat saya ngambil hak tanah orang lain. Contoh, bapak ibu punya jalan, ya toh? Ini jalan sudah diresmikan oleh orang setempat jadi jalan umum. Yang punya tanah buyut-buyut dulu udah mewakafin tanah itu jadi jalan umum. Tiba-tiba ada satu rumah beli mobil nggak punya parkiran. Parkir di jalan, orang nggak bisa lewat, ngambil hak orang lain nggak tuh? Ambil. Ustadz, tapi kan nggak ada tempat parkir. Iya, jangan beli mobil kalau nggak punya parkiran. Kalau sampai harus menzolimi orang. Kalau mau beli mobil juga sewa tempat parkir. Ada perumahan gang kecil Pak, gang kecil muat cuma 1 motor. Tiba-tiba ada rumah di paling depan gang, malah bikin pot bunga di pinggir rumahnya, bertingkat-tingkat tuh pot bunga. Orang naik motor jadi susah. Zolim tidak? Zolim. Oh ya, bukan banyak lagi. Saya masih ingat tempatnya itu. Ya begitu. Di sini juga banyak. Ayo kita ingatkan ini, hati-hati mengambil tanah orang lain. Kalau sudah diwakafkan tanah jadi jalan umum, artinya tanah itu milik orang lain, milik orang bersama. Tidak boleh dijual, tidak boleh diambil, tidak boleh dijadikan hak milik kembali. Tuh. Kemudian ada orang kesel sama tetangganya. Tiba-tiba dia cerita di tukang sayur, Bu, tuh tau nggak tetangga tuh? Kenapa Bu? Itu tuh lakinya kawin lagi tuh. Padahal nggak benar. Nuduh. Kalau tuduhan tidak benar namanya apa? Fitnah. Orang yang fitnah, al-fitnatu asyaddu au akbaru minal qatl. Memfitnah orang dosanya lebih besar daripada membunuh. Seorang istri, suaminya jadi vice president salah satu bank BUMN Indonesia. Kemudian si suaminya ini karena vice president, suaminya punya sekretaris, dan nggak mungkin sekretaris mukanya nggak bening. Ada nggak sekretaris mukanya nggak laku, kok buta, nggak laku kalau nggak cantik Pak.
Dan kalau badannya nggak bagus juga tidak laku di dunia perbankan. Tiba-tiba ini suaminya, si istri ini, suaminya lupa sarapan. Akhirnya istri inisiatif bawain bekal ke kantor supaya ngasih suami buat sarapan. Pas sampai kantor kebetulan si sekretaris lagi pengen minta tanda tangan laporan keuangan bulanan kantor. Masuklah si sekretaris ke kantor ke ruangan suaminya. Kelihatan nama bininya dari luar tanpa konfirmasi, ngerasa suaminya selingkuh. Pulanglah dia ke rumah orang tuanya, kabur. Dia ngomong sama orang tuanya, suami aku selingkuh mah. Kalimat yang keluar tanpa klarifikasi, bentuknya tuduhan atau fitnah? Fitnah. Hati-hati juga Bapak Ibu bercerita sesuatu tentang berita yang kita baca tanpa kita klarifikasi isinya, itu termasuk bagian dari fitnah. Ada berita judulnya Raffi Ahmad selingkuh sama Ayu Ting Ting. Kan dulu pernah ada berita itu, Pak. Ya, tagline-nya perselingkuhan antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting. Ada ibu-ibu baca tuh berita di tukang sayur lagi kejadiannya ini. Pokoknya tukang sayur semuanya ngumpul di situ. Ngomong tuh ibu-ibu sama temennya, ya Allah, bener-bener ya Raffi Ahmad ya. Udahlah punya istri cakep, nah kita selapinah masih aja selingkuh. Kalimat yang keluar ini fitnah atau bukan? Fitnah, karena belum klarifikasi dan mencari tahu secara detail. Banyak Pak berita-berita hoax yang bikin kita punya dosa memfitnah orang. Kemudian selanjutnya, ini juga banyak di Indonesia Bapak Ibu, apa? Menunda bayar utang. Udah punya duit padahal, tapi nggak langsung dibayar, malah jalan. Ini termasuk zolim kepada manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun, menunda pembayaran hutang termasuk bagian kezoliman. Selanjutnya, nah ini juga banyak ini. Apa selanjutnya di situ Pak? Mengambil hak warisan orang lain. Saya mau tanya Pak, warisan bagusnya biar gak berantem, sesuai hukum Islam apa bagi rata? Warisan bagusnya sesuai hukum Islam atau bagi rata? Hukum Islam, tapi walaupun yang perempuan sedih dapat sedikit. Hukum Islam walaupun yang perempuan sedih dapat sedikit. Kalau dibagi rata, ini masuk bab mengambil hak warisan orang lain. Aturan Islam sudah sangat mutlak. Angka-angka ilmu waris udah angka-angka paling adil. Nggak usah pakai alasan daripada berantem mendingan bagi rata. Nggak boleh. Untuk apa Allah tentukan hukum? Kan tidak mungkin Allah menentukan hukum adalah bentuk ketidakadilan. Ini bentuk keadilan Allah, makanya ditentukan angka hukum dalam waris. Kalau dibagi rata termasuk bagian mengambil hak warisan orang lain. Ustaz, tapi kan sama-sama redo. Ya enggak bisa. Orang zina sama-sama redo Pak dua-duanya. Ada nggak orang zina nggak redo? Hah? Terus kalau sama-sama redo jadi halal zinanya? Kan enggak. Harta warisan juga sama-sama redo jadi halal, kelebihan hartanya yang diambil. Padahal itu hak laki-laki. Kan enggak, sekalipun istilahnya sama-sama redo. Kemudian selanjutnya, termasuk zolim kepada sesama manusia adalah mudah dan gampang merendahkan orang lain.
Fulan bin Fulan punya jabatan sebagai bos satu perusahaan. Kira-kira beliau mau nggak makan satu nampan sama tukang sampah? Dia bos satu perusahaan, gajinya sebulan 250 juta. Biasa makan di meja marmer, ada campuran batu merah delima Yang bisa berputar. yang bisa berputar, Pak. Rumah Pak Haniman kayaknya begitu ya? Masya Allah. Meja begitu, tiba-tiba makan satu nampan sama tukang sampah yang biasa ngambilin sampah di rumah beliau. Mau enggak? Ketidakmauan karena jijik termasuk bagian merendahkan orang lain. Nabi dulu makan sama siapa, Pak? Sama pejabat, sama Raja Romawi enggak. Nabi makan ganti-gantian satu bejana minum, ganti-gantian satu piring makan sama sahabatnya yang miskin. Bahkan sama pengemis saja Nabi nyuapin makan. Ada pejabat negara, gajinya 100 juta. Kemudian ketemu sama rakyat jelata. Ketika ketemu rakyat jelata, nyaman gak kira-kira kalau ngobrol di pinggir jalan berdua sama rakyat jelata? Waktu kampanye. Oke. Kalau tidak nyaman itu termasuk bagian merendahkan orang lain. Ini yang paling fatal, Pak. Bapak sholat ke masjid 5 waktu, tiba-tiba ketemu pemabuk, enggan ngobrol sama pemabuk, termasuk merendahkan orang lain. Merasa kita suci, bersih dan soleh, orang lain kotor dan tidak soleh, termasuk bagian merendahkan orang lain. Merasa kita paling faham urusan agama, orang lain tidak faham, termasuk merendahkan orang lain. Merasa kita paling sunnah, orang lain tidak sunnah, termasuk bab merendahkan orang lain. Jangan ngaji di sono ustadznya tidak sunnah. Jangan ke masjid itu, masjidnya tidak sunnah. Itu bab merendahkan orang lain. Kita semua ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada pengkotakan dia ahli sunnah, dia bukan ahli sunnah. Dia sunnah, dia tidak sunnah. Itu termasuk merendahkan orang lain. Kemudian mengejek fisik orang lain. Pak, Bapak, Ibu, kalau melihat ada orang punya kekurangan, apa yang keluar dari mulut? Kalau mau contoh yang terbaik, contoh orang Mesir, Pak. Setiap kali ada orang agak kekurangan, Bapak kalau buka YouTube, Mesir itu kalau bikin acara jarang ceramah, tapi isinya ngaji qori. 2-3 qori ngaji itu bisa 2 jam. Tiba-tiba ada orang, apa bahasanya yang kekurangan itu? Ya, orang difabel. Tiba-tiba maju ke depan, teriak-teriak, pokoknya teriak-teriak, mengganggu sekitar. Sama orang Mesir nggak diusir, dibiarkan dia menikmati ngaji dengan caranya, sekalipun harus teriak. Bahkan saya pernah mendengar guru saya itu ketika melihat orang difabel, beliau mendoakan orang itu, ya Allah, arti Indonesianya, ya Allah, jadikan saya seperti dia, antara dia, hubungan dia dengan orang difabel, hubungan dia dengan Allah kan tidak ada batas. Bahkan ada kalimat anekdot di Mesir itu, kalau pengen lihat ahli surga, lihat orang difabel. Kalau mau lihat sifat malaikat, lihat anak difabel. Jadi kalau kita melihat mereka, ya berdoa, ya Allah, ini orang kan sudah tidak ada dosa, dia seperti ahli surga, jadikan saya punya hubungan sedekat hubungan dia dengan
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang kalau ngomong gagu, atau orang yang kalau ngomong R-nya nggak kedengeran, atau orang yang kalau ngomong kecepatan sehingga susah difahami. Jangan diejek, jangan direndahkan. Terakhir, zolim yang ketiga, zolim kepada diri sendiri. Yang pertama, makan makanan yang haram. Sumber penyakit dalam tubuh 3, Pak. 1, malas ibadah, terutama sholat. Orang yang kagak pernah sholat pasti gampang sakit. Sumber penyakit itu. Yang kedua, makan makanan haram. Ya, makan makanan haram, atau bisa tambah lagi makan makanan berlebihan. Yang ketiga, sumber penyakit kebanyakan pikiran. Jadi menzolimi diri sendiri. 1, makan makanan yang haram. 2, apa tadi? Apa? Malas ibadah. Yang ketiga, makan berlebihan atau banyak pikiran. Ya, 4 berarti. Kemudian menzolimi diri sendiri, berkelahi. Fulan bin Fulan ketika lagi sholat pakai kunut. Si Fulan bin Fulan sholat nggak pakai kunut. Dia pada berantem. Menzolimi diri sendiri. Fulan bin Fulan manhajnya salaf. Fulan bin Fulan manhajnya khalaf. Dia berantem. Menzolimi diri sendiri. Fulan bin Fulan Syafi'i, Fulan bin Fulan Hambali, dia berantem, menzolimi diri sendiri. Kemudian belanja yang tidak wajib, mohon maaf ya ibu-ibu ya, belanja yang tidak wajib, yang tidak urgen, termasuk menzolimi diri sendiri. Karena kita kena hukum yang namanya tabdzir. Apa tabdzir? Mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Beli yang gak butuh termasuk tabdzir, termasuk menzolimi diri sendiri. Kemudian selalu berprasangka buruk, kemudian main judi, mabuk dan seterusnya, kemudian malas. Bapak Ibu, saya pernah ketemu sama remaja, umurnya sekarang berarti sudah masuk 29 tahun. Kerjaan dia kalau nggak nongkrong, main game, ya mabuk. Ditawarin kerjaan, dia males. Temen-temennya udah nawarin, sampai ada yang punya orang dalam nawarin dia kerjaan, nggak diambil, dia males. Kemudian bikin alasan lagi, pendidikan saya rendah, nggak punya ijazah S1, nggak bisa kerja. Dicariin lagi orang yang bisa ngambil percepatan supaya dapat ijazah, suruh sekolah percepatan doang, nggak kayak kuliah umumnya, nggak juga diambil. Akhirnya sekarang Bapak Ibu, itu anak mau ngapa-ngapain susah. Kalau Bapak Ibunya meninggal, saya tidak tahu itu anak jadi apa, karena dia menzolimi diri sendiri dengan cara malas. Terakhir, menyia-nyiakan waktu. Waktunya tidur, ya tidur, jangan main begadang. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya kerja, ya kerja. Waktunya ngaji, ya ngaji, jangan main layangan. Nyetong ya nak ya. Waktunya ngaji, jangan main Mobile Legends ya nak ya. Nah, iya. Kalau itu menzolimi diri sendiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah intinya 3 ya. Kezoliman itu ada 3. Pertama, zolim sama Allah. Yang kedua, zolim sesama
manusia, yang ketiga zalim kepada diri sendiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup adakah yang